Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film. Kisah seorang mata-mata Inggris selama Perang Dunia. Di bawah langit gurun yang membentang luas di Maroko, Prancis pada tahun 1940, seorang pria yang bernama Max Vatan, seorang agen intelijen yang terlatih dan juga berpengalaman, mendarat dengan mulus di padang pasir setelah terjun payung. Dikenal dengan kecerdasan dan juga keberaniannya, Max adalah seorang pria dengan latar yang penuh rahasia, yang kini tengah menghadapi misi berbahaya. Butiran pasir yang diterbangkan angin menyambutnya saat ia mendarat, memberikan nuansa kesendirian dan juga ketegangan. Setelah berjalan beberapa langkah di bawah terik matahari, Max bertemu dengan seorang pengemudi yang sudah menunggunya. Pengemudi itu menyerahkan barang-barang penting seperti cincin, senjata, dan juga dokumen palsu. Dengan hanya memberikan sebuah petunjuk, pengemudi itu mengarahkan Max pada wanita yang akan ia temui, seorang wanita yang mengenakan gaun ungu dan menunjukkan simbol burung kolibri sebagai tanda. Setelah menerima barang-barang penting dari pengemudi, tanpa banyak bicara, Max melanjutkan perjalanannya dengan hati yang waspada. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah klub di Casablanca, di mana cahaya lampu remang-remang dan alunan musik yang mendayu-dayu menyambutnya. Saat masuk, pemandangannya segera tertuju pada seorang wanita anggun yang mengenakan gaun ungu, seorang wanita yang bernama Marianne. Marianne segera mengenali Max dan menyambutnya dengan sebuah ciuman hangat. Mereka berpura-pura sebagai pasangan suami istri di depan teman-teman Marianne sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Marianne memuji Max karena tampil meyakinkan, tapi tak lupa mengkritik aksen Prancisnya yang terlalu khas Paris. Mereka terus mempersiapkan operasi mereka, termasuk latihan menembak, sambil tetap berpura-pura menjadi suami istri. Tugas mereka adalah membunuh duta besar dari Nazi. Untuk menjalankan misi ini, mereka berpura-pura sebagai pasangan suami istri, tinggal bersama dan berusaha membuat semua terlihat nyata. Dan ketika bertemu dengan duta besar Nazi yang bernama Hobart, Marianne yang paling banyak bicara meyakinkan Hobart bahwa Max adalah asistennya dari Prancis. Hobart memaksa Max untuk datang ke pesta, tetapi Max berpura-pura lebih suka bermain poker. Hobart kemudian menantangnya membagikan setumpuk kartu. Jika Max mendapatkan kartu terendah, dia harus datang ke pesta. Lalu dengan keahliannya, Max mengocok kartu dan memilih kartu terendah, persis seperti yang dia inginkan. Lalu keduanya menghadiri pesta yang dihadiri beberapa pejabat Nazi juga. Saat Hobart menuruni tangga dan berbicara dengan para tamu, tiba-tiba ada ledakan besar di luar. Max dan Marianne segera mengambil senjata dari bawah meja dan mulai menembak orang-orang Jerman itu. Max melukai Hobart dan menghabisinya dengan tembakan yang tepat di kepalanya. Marianne juga membunuh seorang Jerman yang mencoba menembaknya, bahkan hampir membunuh istrinya sendiri hingga Max menarik menjauh. Mereka terus menembak sampai akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Setelah selesai dari misi, Max dan Marianne bersiap untuk berpisah. Namun, Max mengundang Marianne untuk ikut dengannya ke London, di mana mereka bisa untuk menikah. Marianne setuju dan mereka pun menikah. Saat mereka berada di London, serangan udara terjadi. Marianne yang sedang melahirkan dievakuasi dari rumah sakit saat bom dijatuhkan. Max tetap berada di sampingnya, dan Marianne melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Anna di halaman rumah sakit. Setahun telah berlalu, dan Max serta Marianne sudah sepenuhnya terbiasa dengan kehidupan mereka sebagai keluarga. Mereka benar-benar saling jatuh cinta. Lalu suatu hari, Max dipanggil untuk bertemu dengan Komandan Frank dan seorang pejabat
Di sana, Max diberitahu bahwa Marianne dicurigai sebagai mata-mata dari Jerman. Mereka mengungkapkan bahwa Marianne yang asli telah dibunuh dan seorang mata-mata Jerman yang kini adalah istri Max telah mengambil identitas wanita yang sudah meninggal itu. Max juga mengetahui bahwa Hobart adalah seorang pembangkang dan atasan dari Jerman juga ingin membunuhnya. Sehingga petugas itu memerintahkan Max untuk melakukan uji kesetiaan terhadap Marianne yang disebut Operasi Blue Dye, atau jika tidak, keduanya akan ditembak mati. Max marah karena kesetiaan istrinya dipertanyakan, tetapi ia setuju untuk bekerja sama, sampai dia memutuskan untuk menyelidiki kebenarannya sendiri. Lalu sesampainya Max di rumah, ruangan itu terasa dingin. Max merasa dadanya sesak, seolah-olah dunia yang ia bangun dengan Marianne mulai runtuh. Tangannya menggenggam kursi di depannya, mencoba menahan luapan emosinya. Namun, di balik amarahnya ada ketakutan yang semakin membesar. Ketakutan akan kehilangan orang yang paling ia cintai. Sambil memikirkan langkah selanjutnya, Max sadar bahwa ia perlu menyusun strategi agar kebenaran dapat terungkap tanpa mengekspos Marianne secara langsung. Untuk membuktikan bahwa Marianne adalah orang yang ia katakan, Max berencana mengadakan pesta untuk Frank dan petugas lainnya. Max berharap mereka bisa melihat kebenaran. Sebelum itu, Max pergi ke rumah saudara perempuannya yang bernama Bridget untuk mengundang dia dan juga pacarnya. Setelah itu, Max kemudian mengunjungi mantan rekan Marianne, seseorang yang bernama Sangster. Max menemukan Sangster di rumah sakit dalam pemulihan dari cedera parah, terkurung di kursi roda dengan wajah yang cukup rusak parah. Max mencoba menunjukkan foto pernikahannya dengan Marianne agar Sangster bisa mengenali wanita itu. Namun mata kanan Sangster sudah tertembak dan juga retina di mata kirinya rusak, sehingga ia hanya bisa melihat sosok putih. Pria itu berteriak marah kepada Max atas apa yang telah terjadi padanya, tetapi kemudian memberitahu Max tentang seorang pria lain di Perancis, seseorang yang bernama Paul yang juga mengenal Marianne. Frank lalu memerintahkan salah satu pilotnya untuk menjalankan misi rahasia guna menemukan Paul di Perancis, seorang pria dengan satu lengan, dan memastikan identitas Marianne. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Max kembali ke rumahnya, di mana pesta di rumah Max dan juga Marianne berlangsung dengan meriah. Rumah itu dipenuhi cahaya lampu gantung yang menerangi ruangan dengan kilauan kemasan. Musik lembut terdengar di latar belakang, mengiringi percakapan para tamu yang berpakaian elegan. Di sudut ruang tamu, sekelompok pria tertawa keras sambil memegang gelas, sementara di balkon, pasangan-pasangan berdiri, berbisik, menikmati angin malam yang sejuk. Banyak tamu hadir, dan beberapa di antaranya terlihat bermesraan di berbagai sudut rumah. Namun di balik semua itu, Max tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang terus mengganggunya. Max merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah ketenangan ini hanya sementara. Di tengah pesta, terjadi serangan udara. Sebuah pesawat Jerman ditembak jatuh dan tampaknya akan menabrak apartemen mereka. Max bergegas naik ke atas untuk menjemput anak, tetapi Marianne sudah terlebih dahulu mengambilnya. Max melindungi mereka saat pesawat itu hampir jatuh, tetapi akhirnya menghantam ladang di belakang rumah mereka. Lalu setelah kejadian tersebut, Max kemudian terbang ke Perancis untuk mencari Paul. Dengan bantuan anggota perlawanan, Max mengetahui bahwa Paul ada di penjara. Mereka menyelinap ke kota dan pergi ke kantor agar Max bisa berbicara dengan Paul. Paul, yang adalah mantan rekan Marianne, berada dalam kondisi mabuk berat saat Max menemukannya. Ketika Max membangunkannya, Paul muntah dan mencoba mengambil botolnya, tetapi Max menahannya sampai Paul menjawab pertanyaannya. Lalu Max menunjukkan foto Marianne kepada Paul dan bertanya apakah dia mengenalinya. Paul tampaknya mengkonfirmasi identitas Marianne, sampai dia menyebut bahwa Marianne pernah memainkan piano sambil menyanyikan lagu Perancis dengan indah di depan orang Jerman. Max tertegun mendengar itu. Ketika Max berusaha memahami implikasi dari kata-kata Paul, rekannya tiba-tiba memperingatkan tentang keberadaan tentara Jerman
yang sedang mencari rokok di pasar gelap. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Max segera bersiap untuk menghadapi bahaya yang mendekat. Setelah meninggalkan Paul, Max bergegas menghadapi ancaman yang muncul. Mereka terlibat baku tembak dengan tentara Jerman, di mana Max melemparkan granat ke pengangkut personil Jerman sebelum menghabisi sisa-sisa tentara yang terluka. Lalu selang waktu, Max kembali ke Inggris dan meminta Marianne untuk ikut dengannya. Meski pikirannya berkecamuk, Max mencoba tetap tenang dan menyusun rencana terakhirnya. Max membawa Marianne ke sebuah pub dan menyuruhnya untuk bermain piano, memainkan lagu seperti yang disebutkan oleh Paul. Tetapi Marianne tiba-tiba menutup pianonya. Awalnya Marianne ragu-ragu, tetapi kemudian ia menyadari bahwa cerita itu sudah terungkap. Marianne mulai menangis dan mengakui bahwa dia tidak pernah berpikir Jerman akan menemukannya di Inggris. Namun mereka melakukannya dan mereka mengancam akan menyakiti Anna jika Marianne tidak memata-matai mereka. Marianne akhirnya mengaku bahwa dia memang mengirim pesan semalam dan terpaksa menjadi mata-mata untuk Jerman. Max sangat marah, tetapi dia tetap bertanya, apakah Marianne benar-benar mencintainya? Marianne menjawab bahwa dia mencintai Max dan kehidupan yang mereka bangun bersama. Lalu Max merencanakan pelarian untuk membawa Marianne dan juga Anna menjauh dari semua itu. Ketika Max mengetahui bahwa pengasuh dan penjual perhiasan adalah bagian dari pengawasan mereka, Max tidak punya pilihan selain menyingkirkan mereka. Dengan senjata yang masih berada di tangannya, Max bergegas membawa keluarganya ke lapangan terbang. Namun, sesampainya di sana, harapan mereka hancur. Frank dan para tentara tiba lebih dahulu, mencegat mereka sebelum pesawat bisa lepas landas. Di sini Frank menghadapkan Max dan siap menangkapnya atas pengkhianatan. Tetapi Marianne dengan lembut menurunkan Anna ke kursi belakang mobil dan mengambil pistol dari laci. Dia keluar dari mobil, menyatakan cintanya kepada Max dan memintanya untuk menjaga Anna. Lalu tanpa ragu, Marianne menembak kepalanya sendiri. Setelah Max tertegun oleh apa yang dilakukan oleh Marianne, Max menutupi tubuh Marianne dengan jaketnya. Sementara Frank memerintahkan tentara lainnya untuk melaporkan bahwa Max membunuh Marianne dengan tangannya sendiri. Di akhir perjalanan hidupnya, Marianne sudah mengungkapkan perasaannya yang terdalam melalui surat yang ditulis dengan tangannya. Dia tahu bahwa Anna mungkin tidak akan pernah memahami keputusan-keputusannya sepenuhnya, tetapi Marianne berharap surat yang dia buat bisa membuat jembatan bagi mereka. Ketika Anna dewasa dan membaca kata-kata dari ibunya, dia akan tahu bahwa cinta yang mereka bagi selalu nyata, meski dunia di sekitar mereka penuh dengan kebohongan dan juga pengkhianatan. Dalam surat itu, Marianne menuliskan tentang cintanya yang abadi untuk Anna dan juga Max, serta tahun-tahun yang mereka habiskan bersama di London, dengan Max yang lebih tua dan juga Anna yang masih remaja berjalan bersama melewati ladang di peternakan mereka. Dan itulah alur cerita yang dibahas kali ini. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan juga komentar. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat menikmati hari kalian.